Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindun dari Prodi Pendidikan Kimia A kelompok 12. Praktikum kali ini, problem solving 1 berjudul menentukan jumlah gula dalam larutan gula tanpa menggunakan alat ukur. Tanpa menggunakan alat ukur yang dimaksudkan adalah tanpa menggunakan pikrometer dan neraca analitis. Nah, masalah yang dihadapi dalam praktikum ini adalah bagaimana caranya kita dapat menentukan densitas larutan gula dan massa gula dalam larutan gula tersebut tanpa menggunakan piknometer dan neraca analitis. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini? Cara menyelesaikannya adalah menggunakan percobaan sederhana dengan alat ukur seperti penggaris dan menggunakan hukum Archimedes. Sesuai dengan hukum Archimedes, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sebelum kita memulai praktikumnya, kita harus menyiapkan alat bahannya seperti penggaris, benang, timbangan, kue, pisau, gunting, gelas yang berisi larutan gula dan kentang. Mengapa menggunakan kentang? Karena kentang merupakan salah satu bahan yang dapat melayang di larutan gula. Mengapa kita menggunakan benda yang melayang di larutan gula? Karena sesuai dengan hukum Archimedes, di mana benda yang melayang di suatu zat cair, maka densitas benda tersebut sesuai atau sama dengan densitas larutan atau zat cair yang dimasukkan. Nah, ketika densitasnya sama, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan perhitungan nanti. Langkah pertama yaitu kita mengaitkan benang pada posisi tengah penggaris di titik 15 cm karena dalam praktikum ini saya menggunakan penggaris 30 cm. Lalu di salah satu ujungnya saya mengaitkan benang juga yang sudah diikat dengan kentang berukuran 1 x 1 x 1 cm. Nah, pasti akan berat posisi penggaris yang digantung dengan benang yang berisi kentang. Lalu kita menyeimbangkan dengan menggeser benang yang di bagian tengah penggaris. Begitu juga setelah kentang dimasukkan ke dalam larutan gula, kita juga akan menyeimbangkannya. Nah, dalam percobaan kali ini kita memerlukan pengulangan sebanyak 3 kali untuk menghasilkan hasil yang akurat. Karena memang alat ukur yang kita gunakan juga alat ukur yang sederhana dan tingkat ketelitiannya tidak begitu teliti. Oke, setelah ini kita akan melakukan praktikum. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah timbangan, pisau, benang jahit, gunting, penggaris 30 cm, kentang dengan ukuran dadu 1 x 1 x 1 cm, dan larutan gula. Langkah pertama yang dilakukan adalah menimbang penggaris yang akan digunakan. Pastikan timbangan dalam keadaan 0. Massa penggaris adalah 30 gram. Ikat benang pada penggaris di sisi tengah, yaitu di 15 cm. Tahap selanjutnya adalah mengikatkan kentang di ujung penggaris. Lalu kita timbang dengan kita menarik benang di tengah ini, pasti beratnya lebih berat di daerah yang kanan. Untuk itu, kita perlu menggeser benang yang berada di tengah. Kita geser kira-kira sampai ke nomor 14. Apakah sudah seimbang? Ya, posisi penggaris seimbang di nomor 14. Ya. Setelah itu kita akan menimbang dengan memasukkan benda ke dalam larutan gula, yaitu dengan cara yang sama, menggeser benang sudah seimbang di 14,9. Lakukan langkah yang sama untuk kentang kedua, yaitu mengukur di udara. Ya. Seimbang, masih lebih berat. Sini. Seimbang, 14 juga. Untuk kentang yang kedua.
seimbang. Kita juga akan melakukan untuk kentang yang ketiga. Kita geser. Apakah sudah seimbang? Masih lebih berat kentang. Kita geser lagi. Apakah sudah seimbang? Masih berat kentang. Kita geser lagi. Apakah sudah seimbang? Sudah seimbang. Masih kentang ketiga, kita masukkan ke dalam larutan. Kita geser. Sudah seimbang? Sudah seimbang di 5,8. Nah, setelah kita melakukan praktikum, kita mendapatkan hasil dari praktikum ini. Nah, tentunya panjang penggaris yang kita gunakan adalah 30 cm. Massa penggaris tersebut adalah 30 gram dan volume kentang 1 cm kubik. Lalu, kentang ketika berada di udara, pergeseran benang dari 15 cm menuju ke arah kentang atau ke kanan itu hanya sedikit. Untuk kentang pertama dan kentang kedua, saya mendapatkan hasil yang sama, yaitu pergeserannya ke 14 cm. Sedangkan kentang ketiga memiliki perbedaan yang sedikit, yaitu berada di 14,1 cm. Berbeda ketika kentang yang dimasukkan ke dalam larutan gula, pasti masanya berkurang atau lebih ringan, sehingga pergeserannya pun juga semakin sedikit dari 15 cm. Nah, kentang pertama dan kentang kedua masih sama pergeserannya sampai dengan 14,9 cm, sehingga hanya bergeser 1 mm saja. Sedangkan kentang ketiga bergeser 2 mm, sehingga dari 15 cm menuju 14,8 cm. Nah, dari data yang kita atau saya sebagai praktikan dapatkan, dapat dimasukkan ke dalam rumus Archimedes, sehingga kita menghasilkan bahwa kentang 1 itu bermassa 0,8 gram dalam 1 mili, kentang 2 sama 0,8 gram dalam 1 mili, dan kentang ketiga 0,4 gram dalam 1 mili. Sedangkan massa zat cair atau massa larutan gula menurut perhitungan kentang pertama dan kentang kedua adalah 1,8 gram per cm kubik atau 1,8 gram per mililiter. Sedangkan menurut data kentang ketiga, massa jenis atau densitas larutan gula adalah 1,4 gram per mililiter. Itulah data dan hasil yang saya dapatkan dari percobaan ini. Nah, menurut saya percobaan ini dapat menjawab atau menyelesaikan masalah yang didapatkan, yaitu menentukan densitas dan massa gula dalam larutan gula. Dalam praktikum ini cukup kesulitan dalam menyeimbangkan penggaris, karena kita harus menggesernya sedikit-sedikit, karena kalau terlalu banyak nanti sudah berat yang sebelah kanan atau kurang nanti berat sebelah kiri. Jadi kita benar-benar harus perlahan dalam menggeser benangnya tersebut. Belum lagi ketika nanti benangnya digeser, ternyata kentangnya bergerak, yang akhirnya jatuh, kita harus mengikatnya lagi. Seperti itu. Hal-hal seperti itu saya mendapatkan atau mengalami beberapa kali. Nah, seperti yang saya dapatkan, untuk data 1 dan data 2 itu memang sama, sedangkan berbeda dengan data ketiga. Meskipun berbedanya hanya 1 milimeter ya. Nah, perbedaan yang sangat sedikit ini menyebabkan juga dalam praktikum ini sulit ya untuk menggeser benangnya, itu perlu hati-hati per 1 mili gitu, pelan-pelan sampai benar-benar seimbang. Untuk menunggu penggaris seimbang pun juga cukup lama, karena kadang masih goyang-goyang gitu kan. Lalu kita tunggu sampai benar-benar seimbang untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, kelebihannya praktikum ini bisa dilakukan di rumah karena pasti kita memiliki penggaris dan benang jahit. Terus bahan-bahannya juga mudah menggunakan kentang. Lalu kita benar-benar bisa menentukan densitas larutan gula dan massa gula dalam larutan gula. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.